Ya, jadi pagi hari ini kita akan berbicara tentang satu tema hidup di dalam kelegaan Tuhan. Nah, saya ajak kita membuka dalam Injil Matius pasal 11. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Perhatikan ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, Tuhan Yesus bilang, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, jadi hari ini kita akan berbicara satu tema di tahun percepatan ini, yang hidup di dalam kelegaan. Apa sih kelegaan itu? Di dalam bahasa Yunani itu kelegaan itu dipakai dengan istilah satu kata, yaitu anakoufisi ya kan. Nah, terjemahan bebasnya gampangnya dalam kata-kata sehari-harinya kira-kira begini saudara, yang namanya anakoufisi itu artinya lapang saudara, lapang, tidak sesak ya kan, berasa senang ya dalam hati, rasa tentram, tidak cemas, rasa senggang gitu loh saudara. Kan orang yang namanya senggang tuh artinya waktunya apa? Kalau orang hidup dengan waktu senggang tuh berarti apa? Waktunya kosong loh, tidak ada satu yang mengikat, yang menekan gitu kan. Ya kan? Atau dalam bahasa yang gampangnya sekarang orang bilang plong. Nah itu, aduh gua rasanya plong banget hari ini kan. Rasa bebas, ya kan? Rasa merdeka, rasa tidak terikat, tidak tertekan. Nah itu yang disebut semua dengan kelegaan. Ya, dalam bahasa Yunani tadi saya sudah katakan itu disebut dengan anakoufisi ya. Jadi satu kelapangan, satu keplongan dalam hati ya. Nah, saudara lihat. Nah, kalau kita baca di dalam konteks Matius pasal ke-11 ini, saudara lihat di ayat yang ke-11, dalam konteks Matius pasal 11 ini merupakan undangan Yesus, ya kan? Ini merupakan undangan Yesus kepada orang-orang, khususnya pada konteks saat itu saudara, waktu Yesus setelah melakukan mujizat di satu daerah yang namanya Korazim dan Betsaida. Yesus banyak sekali melakukan mujizat di tempat itu, tapi ternyata mujizat yang terjadi itu tidak membuat orang-orang yang ada di daerah Betsaida atau Korazim itu bertobat. Ya kan? Lihat. Itu tidak terjadi sesuatu di daerah Korazim atau Betsaida yang sekarang kita kenal dengan Bethesda. Itu ada satu kolam di situ di mana Yesus pernah melakukan kesembuhan bagi orang yang lumpuh selama 38 tahun. Kolam itu sampai sekarang masih ada, tapi sudah kering, tinggal bebatuan gitu loh. Nah, Yesus banyak melakukan mujizat di daerah sekitar itu saudara. Tapi toh juga tidak bertobat. Akhirnya selanjutnya inilah undangan Yesus kepada siapapun yang dia sampaikan situ untuk dia datang kepada dia. Jadi ini merupakan undangan Yesus itu ya, yang terjadi atau Yesus lakukan setelah dia mengecam beberapa kota yang tidak mau bertobat, sekalipun Yesus sudah banyak melakukan mujizat. Di antaranya tadi kota-kota di daerah yang namanya Korazim atau Betsaida atau Bethesda. Nah itu sampai akhirnya undangan itu Tuhan sampaikan. Ya kan, ayat 8, marilah apa? Kepadaku. Nah saya mau katakan saudara, seringkali banyak orang Kristen sudah mengalami mujizat dalam Tuhan, tapi pun hidupnya kadang-kadang gak bertobat ya kan. Nah saudara, seperti apa orang yang ada di daerah Betsaida atau daerah Korazim itu. Seringkali ini terjadi saudara. Nah itu sebabnya hari ini kita akan bahas perikop ini. Saudara lihat, ini adalah merupakan satu undangan Yesus bagi setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi ini merupakan undangan. Maka ayat 28 Yesus berkata, marilah apa? Kepadaku. Marilah kepadaku. Saudara lihat. Lihat, ini merupakan satu undangan. Buat siapa? Buat siapa saja
yang mungkin dia merasa letih, dia merasa kelesuhan, dia rasa beban berat karena masalah-masalah, persoalan-persoalan hidup yang dia sedang hadapi. Inilah Yesus mengadakan undangan itu, marilah kepadaku. Nah, kalau saya mau katakan dengan jujur saudara, akhir-akhir ini kita semua, khususnya Indonesia, mengalami keletihan seperti ini. Letih masalah ekonomi, apalagi letih lesu karena penyakit, kadang-kadang nggak sembuh-sembuh, ya kan? Belum lagi persoalan-persoalan lain yang kita sedang hadapi. Saudara, saya mau katakan saudara, COVID ini membuat semuanya mengalami satu persoalan saudara. Ekonomi berdampak luar biasa saudara. Banyak sekali orang-orang mengalami keletihan dan kelesuhan di tengah-tengah kehidupan seperti sekarang yang sedang terjadi, ya kan? Tapi Yesus mengatakan, marilah apa? Kepadaku. Ini merupakan undangan, ini kabar sukacita pagi hari ini. Ya kan, dia mengundang, mengundang. Marilah apa? Kepadaku, ya kan? Karena Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus tahu kita hidup di dunia sedang mengalami keletihan, sedang mengalami kelesuan dengan persoalan, dengan masalah apapun. Tapi kabar baiknya ternyata dia mengundang saudara. Saya ulangin ayat 28, dia mulai dan kata, marilah apa? Kepadaku. Ini merupakan undangan. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya begini, apa yang harus dilakukan waktu undangan itu datang? Nah, ini kita akan pelajari satu persatu. Yesus sudah mengundang, amin. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan waktu undangan itu datang? Yang pertama saya pelajari Alkitab, yang pertama kita harus datang kepada Yesus. Artinya apa? Penuhilah undangan Yesus tersebut. Makanya dia bilang, marilah kepadaku. Ini sama dengan undangan bukan? Ya. Yesus bilang, marilah kepadaku. Ini merupakan suatu undangan. Nah, kalau gitu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan pertama, datang kepada Yesus, artinya penuhilah undangan itu. Waktu kita penuhi undangan itu, baru kita bisa sampai kepada undangan itu. Nah, makanya pertanyaannya, bagaimana untuk memenuhi undangan tersebut? Apa yang harus dilakukan? Kan Yesus mengundang. Nah, kita harus penuhi undangan tersebut supaya kita bisa mengalami atau sampai kepada undangan itu. Nah, pertanyaan bagaimana untuk memenuhi undangan tersebut? Kita harus melangkah, kita harus bertindak. Ya, Yesus mengundang. Tapi kita akan bisa mengalami sampai kepada undangan Yesus itu waktu kita mulai melangkah atau kita mulai bertindak, baru undangan itu kita akan alami. Artinya apa saudara? Ya, Yesus undang, tapi kita bisa mendapatkan sampai undangan yang Yesus undang, kita bisa merasakan waktu kita apa? Kita mau mulai melangkah atau kita mulai melakukan tindakan untuk melangkah sampai kepada undangan tersebut. Nah, saya beri contoh yang gampang gini saudara. Kapan Petrus bisa berjalan di atas air? Kapan? Waktu Petrus melangkah memenuhi undangan Yesus. Coba Baby tolong baca dalam Matius 14 ayat 28 sampai 29, Matius 14. Ya. Matius 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru ya dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya. Perhatikan ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Lihat. Saudara lihat, kapan Petrus bisa berjalan di atas air? Waktu Petrus melangkah memenuhi undangan Yesus. Perhatikan ayat 28 dulu. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Ini kan peristiwa terjadi waktu di mana Yesus menampakkan diri tengah malam sekitar jam 3 subuh. Di mana waktu itu murid-murid sedang mengalami kepayahan dalam pelayaran mereka. Lalu Yesus menampakkan diri. Mereka bingung, ini hantu apa Tuhan? Lalu akhirnya apa? Yesus bilang, ayat 20, tapi segera Yesus berkata pada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus bilang begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab,
Menjawab dia artinya menjawab kepada Tuhan Yesus, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Perhatikan ayat 29, kata Yesus datanglah. Maka Petrus turun dan dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi saudara lihat salah satu contoh kapan Petrus ini bisa berjalan di atas air waktu dia melangkah memenuhi undangan Tuhan. Ya, datanglah. Begitu dia melangkahkan kaki di atas air, ternyata dia bisa berjalan. Nah, jadi saudara, yang pertama saya mau katakan, apa yang harus dilakukan saudara? Kan Yesus mengundang. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Ya datang kepada Yesus, artinya penuhilah undangan Yesus tersebut. Dia bilang marilah, berarti dia mengundang. Kita harus memenuhi undangan tersebut. Ini yang saya beri nama dengan kita melangkah, kita bertindak. Waktu saya melangkah, saya bertindak memenuhi undangan itu, maka saya akan mengalami sesuatu yang Tuhan Yesus akan kerjakan. Amin. Nah, contoh yang kedua, saudara bisa lihat Bartimius. Baby boleh baca dalam Markus pasal 49. Saya sengaja kasih beberapa contoh ini supaya saudara mengerti. Buka dalam Markus 10 ayat 49 sampai ayat ke-52. Bagaimana Bartimius waktu itu? Markus 10 ayat 49 sampai 50. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ya, perhatikan ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Terus? Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, saudara tahu ini satu cerita yang berceritakan tentang Bartimius itu orang buta. Waktu dia mendengar tentang Yesus yang lewat, apa yang terjadi? Dia berteriak-teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Murid-murid sempat bilang diam. Waktu dia bilang, murid-murid bilang diam, dia bukan diam, makin keras dia berteriak. Lalu Yesus stop, Yesus bilang murid-murid panggil dia. Lalu murid-murid datangi Bartimius, dia bilang dia panggil, maksudnya Yesus memanggil. Lalu setelah itu dia dengar, dia tinggalkan jubahnya, lalu dia mulai melangkah datang kepada Yesus. Yesus bertanya, apa yang kau ingin aku lakukan? Dia bilang, rabunilah aku. Dan saat itu Yesus menjamah orang buta ini, si Bartimius, dan akhirnya matanya mulai melihat. Jadi saudara lihat ada satu tindakan yang dilakukan oleh Bartimius. Dia tidak tetap duduk di tempat di mana dia duduk dan berteriak-teriak, tapi waktu Yesus undang, suruh dia datang kemari, maka Bartimius itu melangkah. Waktu dia melangkah, berjumpa Yesus, di situ terjadi sesuatu. Amin. Jadi saudara lihat di sini, saya ingin katakan saudara, Yesus itu mengundang setiap kita yang letih, lesu dan berbeban berat. Nah, kita harus penuhi undangan itu. Artinya apa? Kita datangi dia, ya kan? Kita datangi dia, kita temui dia, kita bertindak untuk berjumpa dengan dia, maka di situ saudara lihat kita akan mendapatkan kelegaan. Karena Tuhan akan lakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, ya kan? Ayat 49, Bartimius dia panggil, ya kan? Ayat 50, ia segera berdiri dan akhirnya berjumpa Yesus dan Yesus melakukan sesuatu. Jadi saudara lihat sini, kita tahu hidup dalam kelegaan yang Tuhan siapkan itu bagi kita betul. Nah, Yesus sedang mengundang kita hari ini. Pertanyaan, apa yang aku harus lakukan supaya aku bisa mengalami kelegaan yang Yesus sediakan? Yang pertama, langkah pertama, datang kepada Yesus. Artinya apa? Penuhilah undangan tersebut. Jadi kalau hari ini saudara yang di rumah atau dimanapun saudara yang sedang menikmati ibadah kita pagi hari ini, waktu saudara ada masalah, datang dong pada Yesus. Jangan berdiam diri, lalu mulai meratapi nasib. Itu tidak akan terjadi sesuatu. Datang kepada Yesus, penuhi undangannya.
Dan kita waktu datang lewat doa, kita berserah, kita meminta sesuatu kepada Dia, maka Dia akan lakukan sesuatu bagi kita. Amin. Jadi perlu minta, datang, minta. Ucapkan apa yang menjadi masalah persoalan hidup kita, pasti Tuhan akan bertindak dengan caranya. Amin. Ini yang pertama. Saudara lihat, Dia mengundang kita supaya kita bisa mengalami undangan itu. Kita datangin Dia, kita samperin Dia, lalu kita mengutarakan apapun yang menjadi masalah persoalan kita, apapun menjadi beban yang menekan hidup kita, persoalan apapun kita utarakan, pasti Dialah Bapa yang setia mendengar dan Dia Bapa yang setia siap menjawab. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Saya pelajari Alkitab yang kedua, mau memikul kuk dari Tuhan Yesus itu sendiri supaya dapat dikendalikan secara langsung oleh Tuhan sendiri. Jadi yang kedua, mau memikul kuk dari Tuhan Yesus sendiri supaya Dia tuh dapat mengendalikan kita secara langsung. Ya. Coba saudara perhatikan ayat 29 sampai ayat 30. Dia bilang, pikulah kuk yang ku pasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi yang kedua dia bilang apa? Pikulah kuk yang ku pasang. Jadi yang kedua, apa yang harus dilakukan waktu kita mengalami sesuatu letih, lesu, beban berat apapun. Yang pertama, datangi Yesus, penuhi undangan Yesus. Yang kedua, setelah kita berjumpa dengan Yesus, kita harus siap ditaruh kuk di pundak kita atau di tengkuk kehidupan kita. Saudara tahu namanya kuk. Saudara kalau pernah ke sawah, saudara lihat kalau ada seorang petani yang sedang membajak, kadang-kadang bisa pakai satu kerbau, kebanyakan mereka pakai 2 kerbau. Saya tahu betul karena saya 1 tahun di kota Salatiga dulu. Setiap pagi saya selalu mengikuti apa yang petani kerjakan. Sejak mereka membersihkan sawah itu, mereka mulai cangkul, mereka membajak. Saya ikuti sampai waktu mereka mulai memanen. Saat padi mulai menguning, mereka jaga di pondok. Gua ikutan di situ, narik-narik itu loh. Apalagi yang orang-orangan ada kaleng-kaleng isi batu, nanti diikat sampai ke pondoknya. Saya duduk di situ bantuin narik itu. Ada kerbau tuh dibikin kayak kayu, saudara. Baru di bawah kayu itu ada dibikin kayak potongan kayak bentuk huruf C. Kalau 2 kerbau yang dia pakai untuk membajak, maka kayunya itu panjang. Ada 2 bentuk kayak huruf C dipotong di bawahnya, itu ditaruh di atas tengkuk daripada kerbau. Baru setelah itu ada kayu panjang ke belakang, lebih panjang dari panjangnya kerbau itu. Lalu kayu itu diikatkan dalam satu kayu yang ada namanya mata bajak itu loh. Lalu di atasnya ada kayak tempat kayak mereka untuk berdiri. Jadi waktu petani membajak itu dia berdiri, dia sambil memegang kayu itu kiri kanan yang di atas kuk itu, lalu dia mulai menggerakkan kerbau itu kadang-kadang pakai cambuk. Sehingga kerbau itu mulai berjalan dan akhirnya tanah-tanah yang kasar, yang keras itu mulai dikeruk gitu loh dengan mata bajak itu. Saudara lihat. Nah, apa fungsi daripada kuk itu yang ada di atas tengkuk dari kerbau? Apa fungsinya? Supaya apa? Supaya kerbau itu dapat dikendalikan oleh si pembajak itu, dapat dikendalikan, dapat dikontrol oleh siapa? Petani yang menggunakannya untuk membajak itu. Nah, Yesus bilang, datanglah kepadaku, mari engkau yang letih lesu dan berbeban, datanglah kepadaku. Dia mengundang, yang pertama kita harus datang, yang kedua kita siap dipasang kuk itu loh. Apa tujuannya? Supaya Yesus dapat mengendalikan kita dan dapat mengontrol kita. Supaya apa? Supaya kita melangkah berjalan dalam kendalinya gitu loh. Nah, seringkali kita datang kepada Yesus, tapi apa yang terjadi? Kita melangkah menurut apa? Suka-sukanya kita. Makanya kita tidak pernah mendapat kelegaan. Oh, saya ikuti itu, mereka tarik itu, kerbau itu, kadang-kadang kalau agak bandel, malas-malasan dicambuk.
jalan lagi, saudara lihat. Itu terus sampai akhirnya tanah itu terbolak-balik semua, baru mulai diairi oleh apa? Oleh air, sampai namanya tanah ini menjadi gembur, baru siap ditabur benih padi itu. Saudara lihat. Nah, saya mau katakan hari ini, kalau kita ingin mendapatkan kelegaan dari Tuhan, kita harus siap memikul kuk yang Tuhan pasang pada setiap kita. Amin. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa mengendalikan hidup kita dan Dia bisa mengontrol hidupan kita. Amin. Amin. Nah, seringkali kita maunya berjalan sendiri. Kita betul datang kepada Dia, kita datang memenuhi undangannya, kita bawa persoalan masalah kita. Tapi setelah itu, untuk menyelesaikan masalah kita bertindak sendiri. Makanya kita tidak pernah mengalami kelegaan itu. Nah, saya mau katakan Yesus itu pembajak yang ulung. Dia sedang siap membajak hidup kita. Dia sedang siap membajak tanah hati kita. Amin. Makanya kita harus datang pada Dia yang pertama memenuhi undangan itu, ya kan? Lakukan satu tindakan untuk melangkah, tapi yang kedua kita harus siap memikul kuk yang Dia beri. Lalu Dia katakan kuk yang aku beri tidak berat. Pikulah kuk yang kupasang, ya kan? Dia bilang kan, dan belajarlah padaku, ya, karena aku lemah lembut, engkau akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang, ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Lihat, orang tertekan karena beban, waktu dia datang kepada Yesus, Yesus angkat beban itu, Yesus kasih beban yang datang dari Yesus. Tujuannya apa? Supaya lewat beban itu yang namanya kuk itu, orang tersebut tetap dapat dikendalikan dan dikontrol oleh Tuhan. Jadi yang kedua, saudara, apa yang harus dilakukan kalau kita hidup di dalam beban yang berat, tekanan-tekanan yang berat? Yang pertama, datang kepada Yesus, penuhi undangannya, melangkah untuk datang kepada Dia. Tapi yang kedua, mau memikul kuk yang Tuhan taruh. Amin. Saya percaya waktu Tuhan beri kita kuk, baru kita dapat dikendalikan dengan Dia. Alkitab berkata kita akan dibawa ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Amin. Jadi bukan hanya datang saja, tapi mau pikul kuk itu. Karena Tuhan mau mengendalikan hidup kita. Amin. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, saudara lihat, saya pelajari Alkitab. Yang ketiga di sini dia katakan, ayat 29, kita ulangi ayat 29, pikulah kuk yang kupasang, lalu dia bilang apa? Dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dia bilang pikulah kuk yang pasang, lalu yang ketiga dia bilang dan belajarlah kepadaku. Jadi saudara lihat di sini, yang ketiga, saudara lihat, yang ketiga apa yang harus dilakukan supaya kita mendapat kelegaan dalam Tuhan. Yang ketiga, mau belajar secara langsung dari Tuhan atau mau belajar secara langsung kepada Tuhan Yesus. Amen. Nah, belajar tentang apa, saudara? Belajar tentang apa? Yang pertama, kita mau belajar tentang kelemah lembutan. Di dalam bahasa Yunani ini disebut dengan evgenis. Kelemah lembutan sebut dengan evgenis itu ya. Artinya secara gampang gitu, secara umum aja lah. Artinya secara umum, secara simpel itu yang namanya lemah lembut atau evgenis itu artinya tidak mudah atau tidak suka menyakiti dan tidak mudah tersakiti. Saya ulangi, orang lemah lembut itu orang yang tidak suka menyakiti atau tidak mudah menyakiti orang lain, tapi juga tidak mudah tersakiti. Jadi lemah lembut itu bukan lemah gumulai, itu tulang lunak gitu. Lemah gumulai itu tulang lunak. Jadi yang namanya lemah lembut kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia itu kan orang yang perkataannya lembut, tidak menyakiti. Wah, ada banyak lah contoh-contoh ya kan. Tapi bahasa singkatnya saudara, pengertian yang paling mendasarkan itu sebagai satu sikap tindakan-tindakan yang nyatanya. Tapi prinsipnya yang namanya lemah lembut itu saudara tahu, itu tidak mudah menyakiti atau tidak suka menyakiti orang lain mungkin dengan perkataan, dengan sikap, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mudah tersakiti
juga dari sikap orang lain. Nah, itu saudara harus mengerti. Jadi waktu hidup kita tidak mudah nyakiti orang lain dengan kata-kata kita. Kita tidak hidup arogan, ya kan, ngata-ngatain orang, jelek-jelekin orang. Kita tidak mudah menyakiti. Tapi juga kalau ada orang menyakiti kita tidak mudah tersakiti. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, ya. Nah, itu yang namanya lemah lembut. Itu disebut dengan evgenis tuh. Kelemah lembutan. Nah, jadi yang pertama Yesus bilang, datanglah kepadaku, belajarlah kepada aku. Kenapa? Karena aku lemah lembut. Ya. Jadi yang ketiga mau belajar secara langsung kepada Tuhan Yesus. Belajar tentang apa? Yang pertama belajar tentang kelemah lembutan. Jadi kalau kita mau belajar kelemah lembutan, belajar dari Tuhan Yesus. Saudara lihat, seorang wanita diseret oleh orang-orang Farisi. Dihadapkan dengan dia, lalu orang-orang Farisi itu bilang, dia ketangkap basah karena berzina. Sekarang menurut engkau harus diapain? Karena menurut hukum Musa mereka bilang harus dirajam. Saya mau tanya, Yesus bilang, oh iya ambil batu, rajam cepat. Gitu? Tidak. Yesus hanya bilang, siapa yang tidak berdosa, silakan ambil batu, lebih dahulu dia yang merajam. Akhirnya satu-satu pergi. Saudara lihat, perkataan Yesus itu tidak menyakiti wanita ini. Karena apa? Lemah lembut. Coba saudara renungkanlah, dia ketangkap basah, kok cuma wanita, kemana yang prianya? Kalau ketangkap basah dua-dua dong, ya kan? Lalu hal yang kedua, kok orang-orang Farisi bisa tahu? Minimalnya kan tukang ngintip. Atau jangan-jangan orang Farisi juga itu, yang laki-lakinya. Karena apa? Saudara tahu itu pertanyaan menjebak. Dia bukan mau bertanya karena nggak ngerti. Mereka pengen lihat menjebak Yesus, apa yang Yesus harus lakukan. Yesus tahu betul itu. Bahkan Yesus bilang, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silakan ambil batu, merajam lebih dahulu. Akhirnya pergi semuanya, saudara. Yesus selalu lemah lembut. Lalu tinggal dia berdua. Dia bilang, tidak ada yang menghukum engkau? Tidak, sekarang pergilah, pulanglah. Aku mengampuni engkau dan janganlah berbuat dosa lagi. Yesus itu lemah lembut, saudara. Dia lemah lembut. Saudara boleh lihat orang-orang yang terhina pada zaman itu. Lihat, datang kepada dia bukan menolak, dia menerima. Kenapa? Dia lemah lembut. Perkataannya selalu perkataan membangun. Satu-satunya kata-kata yang seringkali pedas hanya buat orang Farisi itu loh. Karena memang orang Farisi itu manusia-manusia munafik semua, ya kan? Pakai jubah-jubah panjang, ya kan? Jubah-jubah panjang, lalu pegang kitab-kitab besar, jalannya mengangguk-angguk supaya dihormati, ya kan? Padahal kelakuannya bejat semua, saudara, ya kan? Itu satu-satu yang Yesus gak suka. Nah, tapi buat orang-orang yang datang dalam keadaan yang bagaimana letih lesu pun, dia selalu memberikan pertolongan. Amin? Kenapa? Yesus lemah lembut, ya kan? Dia tidak mudah menyakiti orang, tapi dia juga tidak mudah tersakiti oleh orang-orang lain yang mungkin memaki-maki dia dan mengata-ngatain dia, saudara. Ini yang pertama. Maka Yesus bilang, datanglah kepadaku dan belajarlah apa? Dariku. Dan belajarlah dari aku, belajarlah padaku. Karena yang pertama dia bilang, aku lemah lembut. Nah, ini yang pertama, saudara. Jadi saudara lihat, mau belajar secara langsung kepada Tuhan Yesus. Jadi waktu saudara letih lesu, datang aja pada Yesus. Ngapain? Belajar dari dia. Untuk apa? Lemah lembut. Jadi kita tidak mudah menyakiti dan tidak mudah tersakiti. Amin, siap? Jadi hati-hati dengan mulut-mulut kita, ya. Jangan sedikit-sedikit nyakiti orang, hakimi orang, ya kan? Orang bisa sakit hati karena itu. Lemah lembut tidak seperti itu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, mau belajar secara langsung kepada Tuhan Yesus. Nah, belajar tentang apa? Yang pertama lemah lembut, yang kedua belajar tentang apa? Kerendahan hati. Kita kembali lagi kepada ayat 29. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Lihat,
Orang yang lemah lembut pasti hatinya tenang, jiwanya tenang. Yang kedua dia bilang, belajar padaku karena aku rendah hati. Jadi yang kedua belajar tentang apa? Belajar tentang kerendahan hati. Kerendahan hati itu berbicara tidak sombong, berbicara tidak angkuh, berbicara sikap tidak mau menang-menangnya sendiri, ya kan? Berbicara tidak merasa diri paling baik, tidak merasa diri paling suci dan sebagainya. Jadi ciri-ciri orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, tidak sombong, tidak angkuh, tidak mau menang-menangnya sendiri. Jadi lihat orang-orang yang mau menang sendiri itu orang angkuh, saudara. Terus merasa diri paling baik, merasa diri paling suci, itu ciri-ciri daripada orang yang sombong, saudara. Yang tidak rendah hati. Maka Yesus bilang, belajar padaku karena aku apa? Rendah hati. Nah, saya beri contoh supaya saudara jelas. Nanti saudara baca dalam Lukas pasal 18 ayat 19 sampai dengan 14 karena waktu kita kurang, atau baby bolehlah baca secara cepat aja Lukas pasal 18 supaya saudara mengerti cerita ini, saudara. Lukas 18 ya, ayat 9 sampai 14. Ayat 9 sampai 14. Ya, ini menceritakan tentang dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ya. Yang seorang adalah Orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Stop dulu. Mengucap syukur Alkitabiah enggak? Ya, Tuhan ajar gitu. Terus? Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Ya. Bukan perampok. Nah, bukan perampok. Bagus enggak? Bagus. Bukan orang lalim. Bagus. Bukan pezina. Amin. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Lihat. Terus? Aku berpuasa 2 kali seminggu. Nah, berpuasa 2 kali seminggu. Semua Alkitab ajarkan. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Memberikan perpuluhan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini menceritakan bagaimana ada dua kelompok, katakanlah orang Farisi dan orang pemungut cukai. Datang ke bait Allah. Nah, pemungut cukai dalam konteks zaman itu dianggap orang berdosa. Karena mereka melakukan pemerasan dan sebagainya. Tapi waktu mereka datang ke bait Allah, sama-sama, lalu saudara lihat, orang Farisi itu mulai berdoa. Dia bilang, aku mengucap syukur. Ya kan? Dia utarakan semua, aku bukan penjina, aku mengucap syukur, aku berpuasa, aku bawa perpuluhan, semua bla bla baik-baik. Lalu dia mulai bandingkan, aku mengucap syukur tidak seperti pemungut cukai itu. Nah, sementara pemungut cukai itu Alkitab berkata dia berdoa menengadah ke atas saja nggak berani, dia tundukkan kepala sambil memukul dadanya berkata, ampunilah aku orang berdosa. Lalu Yesus bilang ternyata apa? Pemungut cukai itu pulang menjadi orang dibenarkan, sementara orang Farisi itu tidak dibenarkan di hadapan Allah. Nah, pertanyaannya apa yang membedakan? Apa membedakan? Bukankah orang Farisi bilang dia beri perpuluhan, berpuasa, semua dia lakukan, bukan penjina, itu kan Alkitab ajarkan. Tapi kenapa kok Yesus bilang justru orang ini pulang tidak dibenarkan di hadapan Allah, sementara pemungut cukai, pemeras itu menjadi orang dibenarkan? Apa? Satu, kesombongan. Kesombongan rohani yang ada dalam kehidupan orang Farisi itu. Makanya akhirnya dikatakan Lukas 14 tadi, sebab barang siapa, Lukas 14 ayat 11, tadi juga dijelaskan dalam Lukas 18 kan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi rupanya saudara, yang membedakan antara orang Farisi dengan pemungut cukai ini, kesombongan.
Nah, hari ini Yesus bilang, datanglah kepadaku, belajarlah daripadaku. Yang pertama, karena aku lemah lembut, tidak mudah menyakiti, tapi juga tidak mudah tersakiti. Itu bahasa gampangnya. Jadi mulai hari ini jangan mudah menyakiti, tapi jangan juga sedikit-sedikit tersakiti, ya kan? Kadang-kadang Tuhan bisa pakai orang lain dengan kata-kata sebenarnya untuk membangun kita. Percaya saya, saudara, orang-orang yang misalnya yang sedikit-sedikit misalnya suka tersinggung ini umpama. Lalu saudara bilang, Tuhan aku mau menjadi orang yang tidak tersinggung. Siap-siap 1000 ngantri. Setiap hari bikin itu tersinggung setiap hari. Percaya deh. Aduh Tuhan, saya mau sabar nih Tuhan. Saya nggak bisa sedikit-sedikit, saya akhirnya benci, marah. Saya mau sabar, saya mau nggak marah. Siap-siap ratusan ngantri untuk apa? Melatih kita supaya kita terdidik, terlatih menjadi orang yang sabar. Di mana titik kelemahan kita, di situ Tuhan akan didik kita. Amin. Jadi saudara lihat ya, kita mau belajar menjadi orang yang lemah lembut seperti Yesus. Yang kedua, menjadi orang yang rendah hati. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, tapi siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya hari ini saya simpulkan firman Tuhan tentang tema kita hari ini, pagi ini, hidup di dalam kelegaan Tuhan. Saya percaya ini menjadi kerinduan setiap kita, menjadi keinginan setiap kita supaya dalam hidup kita selalu ada kelegaan. Hidup ini kadang-kadang jujur, ada tekanan, ada masalah, kadang-kadang itu membuat hati kita lesu, kita mengalami keletihan, hidup kita mengalami tidak nyaman, saudara. Tapi Yesus katakan, marilah datanglah kepada Dia, mengundang kita semua. Artinya apa? Penuhilah undangan itu yang pertama. Amin. Kita datang pada Dia, kita bertindak, melangkah, penuhi undangan itu. Supaya kita sampai di tempat undangan itu. Ya, kita harus lakukan hal itu. Ada tindakan yang nyata seperti Petrus. Mari, kata Yesus, ayo datang. Dan waktu dia datang, dia bisa berjalan di atas air. Jadi yang pertama, datang kepada Yesus, penuhilah undangan itu. Yang kedua, mau siap pikul kuk yang Tuhan beri. Dia bilang, kuk yang aku beri tidak berat tapi ringan. Apa fungsinya? Fungsinya supaya hidup kita bisa dikendalikan, dikontrol oleh Tuhan, itu aja. Supaya bisa dikendalikan, dikontrol oleh Tuhan. Sehingga waktu kita datang, akhirnya kita bisa melakukan sesuatu dalam kendali Dia. Dia yang melakukan untuk kita, bukan kita. Kenapa banyak orang akhirnya mengalami satu tekanan berat, tidak ada kelegaan apa? Dia melangkah dan dia lakukan sesuatu apa yang sesuai dengan dia mau. Padahal harusnya sesuai dengan yang Tuhan mau, karena Dia yang mengendalikan hidupan kita. Amin. Nah, waktu kita izinkan kuk itu ada, hidup kita pasti lega. Yang ketiga, mau belajar daripada Tuhan Yesus. Untuk apa? Kelemah lembutan. Ayo mulai sekarang kita belajar tidak mudah menyakiti orang, tapi juga tidak mudah tersakiti. Amin. Kalau ada orang-orang mungkin yang membuat perkataan kita, akhirnya jangan tersakiti, itu jadi kebodohan sendiri. Kita tidak mudah menyakiti, tapi juga tidak mudah tersakiti.